Abu al-As al-Mustansir, Billah al-Hakam, Ibn Abd al-Rahman, atau lebih dikenal sebagai Hakam Madu, lahir pada 13 Januari 915 di Cordoba, ibu kota kekhalifahan Umayyah di Al-Andalus. Sebagai putra dari Khalifah Abd al-Rahman III dan Murjan, Al-Hakam II tumbuh dalam lingkungan istana yang kaya akan budaya dan ilmu pengetahuan. Sejak muda, ia menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan sastra, yang kelak menjadi ciri khas pemerintahannya. Setelah wafatnya ayahnya pada 961 Masehi, Al-Hakam II naik takhta sebagai Khalifah kedua Umayyah di Al-Andalus. Pemerintahannya berlangsung hingga 976 Masehi, dan dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan dan budaya di Spanyol Islam. Al-Hakam II dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan cinta perdamaian, lebih memilih diplomasi daripada peperangan dalam memperluas pengaruh kekhalifahan. Ia tidak hanya meneruskan kebijakan ayahnya, Abd al-Rahman III, dalam memperkuat pemerintahan pusat, tetapi juga berhasil membina hubungan yang seimbang dengan berbagai kelompok sosial dan etnis di dalam negeri. Ia dikenal adil dalam memperlakukan non-Muslim seperti Yahudi dan Kristen Mozarab, yang diberi kebebasan beragama dan peran dalam birokrasi serta ekonomi. Sikap toleran ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat loyalitas masyarakat. Di sisi lain, stabilitas internal ini membuka jalan bagi Al-Hakam II untuk lebih aktif dalam urusan diplomatik eksternal. Ia menjalin hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan Kristen di utara semenanjung Iberia, terutama kerajaan Leon dan Navarre. Diplomasi yang ia tempuh tidak bersifat agresif atau konfrontatif, melainkan lebih banyak melalui negosiasi, perjanjian damai, dan pemberian hadiah. Kedua kerajaan tersebut bahkan mengakui supremasi kekhalifahan Cordoba, yang ditandai dengan pengiriman upeti secara rutin sebagai bentuk pengakuan atas kedaulatan Umayyah. Salah satu episode paling menarik dari hubungan ini adalah kunjungan Raja Sancho III dari Leon ke Cordoba sekitar tahun 958 Masehi. Sancho III, yang mengalami obesitas parah dan kehilangan dukungan politik di kerajaannya, datang ke Cordoba untuk menjalani pengobatan medis di bawah pengawasan dokter istana khalifah yang terkenal, Hasdai ibn Shaprut. Raja Sancho tinggal di Cordoba selama kurang lebih 2 tahun. Dan selama masa itu, ia tidak hanya menerima perawatan kesehatan, tetapi juga membangun hubungan diplomatik yang erat dengan penguasa Muslim. Fakta bahwa seorang raja Kristen rela datang dan tinggal di pusat kekhalifahan Islam, menunjukkan besarnya pengaruh politik, keunggulan budaya, dan supremasi ilmiah kebah Al-Hakam II. Salah satu mahakarya terbesar dari masa pemerintahan Al-Hakam II adalah pendirian dan pengembangan perpustakaan kerajaan di Cordoba, yang kelak dikenal sebagai salah satu pusat pengetahuan terbesar di dunia Islam, dan bahkan Eropa pada abad ke-10. Perpustakaan ini bukan hanya sekadar tempat penyimpanan buku, tetapi juga pusat riset dan aktivitas ilmiah, yang melibatkan para cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu. Diperkirakan jumlah koleksi buku di perpustakaan Cordoba mencapai lebih dari 400.000 hingga 600.000 volume, angka yang luar biasa pada masa itu. Untuk memperkaya koleksi tersebut, Al-Hakam II mengirim utusan-utusan khusus ke kota-kota pusat peradaban Islam lainnya, seperti Baghdad, Kairo, Basra, bahkan Damaskus dan Konstantinopel, dengan tugas utama membeli manuskrip dan menyalin karya-karya penting. Banyak dari karya tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dari bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani, oleh para penerjemah profesional yang bekerja di bawah patronas khalifah. Penerjemahan ini tidak hanya mencakup bidang filsafat dan kedokteran, tetapi juga astronomi, matematika, musik, dan ilmu bumi. Perpustakaan Cordoba menjadi simbol kecintaan Al-Hakam II terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban. Ia sendiri dikenal sebagai khalifah yang sangat berpendidikan, memiliki pengetahuan luas dalam sejarah, tata negara, ilmu agama, hingga puisi dan kesusastraan Arab klasik. Menurut beberapa sumber, ia menulis catatan sendiri tentang setiap buku yang ia baca, dan mengarsipkannya dengan sistem katalog yang rapi dan ilmiah. Pusat intelektual ini kemudian menarik perhatian banyak cendekiawan Muslim maupun non-Muslim dari seluruh dunia, yang datang untuk belajar, berdiskusi, atau menyalin manuskrip. Dengan demikian, pembangunan perpustakaan Cordoba di bawah Al-Hakam II bukan hanya peninggalan fisik,
melainkan warisan peradaban intelektual yang menandai puncak kejayaan Andalusia sebagai mercusuar ilmu dan toleransi di dunia Islam. Namun, di balik kemegahan ilmu pengetahuan dan stabilitas politik yang berhasil dibangun Al-Hakam II, akhir dari pemerintahannya menyisakan kontroversi yang membawa dampak besar bagi masa depan kekhalifahan Umayyah di Al-Andalus. Al-Hakam II wafat pada tahun 976 Masehi, dalam usia 61 tahun, akibat serangan stroke. Ia meninggalkan seorang putra bernama Hisham Atabi Al-Mu'ayyad, yang saat itu baru berusia sekitar 11 tahun. Karena usia Hisham yang sangat belia dan belum cukup matang secara politik, kekhalifahan praktis jatuh ke tangan para wali dan pejabat istana yang ditunjuk untuk memerintah atas namanya. Disinilah muncul tokoh penting yang kemudian menjadi sangat berpengaruh, Abu Amir, Muhammad ibn Abi Amir, yang lebih dikenal dalam sejarah sebagai Al-Mansur, atau Al-Manzur dalam sumber-sumber Latin. Al-Mansur awalnya hanyalah seorang pejabat administrasi yang berbakat. Ia dikenal cerdas, piawai mengelola birokrasi, dan memiliki kemampuan retorika, serta organisasi militer yang sangat baik. Melalui langkah-langkah strategis yang licik namun efektif, ia berhasil menyingkirkan lawan-lawan politik di istana, termasuk para wali lain yang ditunjuk untuk mendampingi Hisham II. Ia juga menjalin aliansi dengan ibu sang khalifah muda, Sub, yang berasal dari kawasan Bask, dan memegang pengaruh besar di lingkungan istana. Dalam waktu singkat, Al-Mansur berhasil memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri, menjadikan dirinya sebagai penguasa de facto Al-Andalus, sementara Hisham II hanya menjadi simbol kekhalifahan yang tidak memiliki kendali atas pemerintahan. Meskipun pemerintahan Al-Mansur ditandai oleh keberhasilan militer besar-besaran, termasuk serangan ke kota-kota Kristen seperti Barcelona, Zamora, dan Santiago de Compostela, kekuasaan yang ia bangun tidak dilandasi pada sistem legitimasi kekhalifahan Umayyah, melainkan pada kekuatan militer dan intrik politik. Hal ini memicu kecemasan dan resistensi dari sebagian elit Arab dan penduduk lokal, karena sistem kekhalifahan berubah menjadi oligarki militer yang mengabaikan peran khalifah secara spiritual dan administratif. Setelah kematian Al-Mansur pada tahun 1002 Masehi, kekuasaan diwariskan kepada putranya Al-Muzaffar, dan kemudian ke putra lainnya, Abd al-Rahman Sanchuelo. Ketiganya melanjutkan pola kekuasaan militeristik yang mengabaikan peran khalifah, hingga akhirnya menimbulkan krisis legitimasi dan perang saudara. Ketegangan politik yang terjadi pasca wafatnya Al-Hakam II menjadi awal dari keruntuhan kekhalifahan Umayyah di Cordoba. Terjadi konflik internal berkepanjangan yang dikenal dengan Fitnah Al-Andalus, Fitnah Besar Al-Andalus, yaitu perang saudara antara berbagai faksi politik dan militer yang saling berebut kekuasaan. Akibatnya, pada tahun 1031 Masehi, institusi kekhalifahan resmi dibubarkan, dan Al-Andalus terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikenal sebagai Muluk Al-Tawaif atau Taifah. Dengan demikian, keputusan Al-Hakam II untuk menyerahkan kekuasaan kepada putra yang belum dewasa tanpa mekanisme transisi yang kokoh menjadi salah satu kelemahan terbesar pemerintahannya, meskipun ia sendiri adalah salah satu penguasa paling cemerlang dalam sejarah Islam Andalusia.